Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, hari ini kita sangat bersukaria adik-adik karena kita bangsa Indonesia baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Wah, tidak terasa ya 76 tahun, tapi itu semua semata-mata karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa negeri kita Indonesia ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur lewat ibadah online karena pertolongan Tuhan yang ajaib buat kita semua, buat bangsa Indonesia dan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang
Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami sangat bersukacita karena kami mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas berkat sepanjang hari yang kami terima. Hari ini kami mau beribadah ya Tuhan, beribadah kepada-Mu. Berkatilah dan berikanlah kepada kami hati yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini temanya adalah pertolongannya ajaib. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ayat emas atau yang disebut juga sebagai ayat hafalan kita hari ini, yaitu diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Adik-adik yang ada di rumah boleh ambil Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan perjuangan para pahlawan yang penuh semangat, tekun, gigih, dan pantang menyerah dan bekerja keras. Karena itu, kita sebagai generasi penerus, sebagai anak-anak Tuhan harus mampu melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Dengan cara seperti apa? Adik-adik yang ada di rumah harus belajar dengan tekun dan giat, serta menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar kita. Tidak merusaknya, tidak membuang sampah sembarangan. Yuk adik-adik, mari kita penuh semangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan pertolongannya kepada Indonesia sehingga Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Mari kita memuji nama Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betul sekali adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang sanggup memelihara dan menjaga bangsa Indonesia ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, siapkan hatinya juga. Tapi sebelumnya, yuk kita mau memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
Selamat sore adik-adik semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada sore hari ini dengan tema firman Tuhan yang akan kita bahas dengan tema pertolongan Tuhan ajaib. Bahannya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Nah, adik-adik setelah kebaktian dapat baca sendiri di rumah ya. Dibaca lagi bahannya ya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Tolong kami ya Bapa untuk dapat memahami bagian firman ini. Urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus supaya kami mengerti bagian firman ini dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, siapa di antara kalian yang tidak pernah sakit? Ayo, angkat tangan. Ya, tidak ada. Kita semua pasti sudah pernah sakit. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang menyembuhkan kalian kalau kita sakit? Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Dokterkah? Obat-obatankah? Siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan kita kalau kita sakit ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita baik melalui dokter atau obat-obatan ataupun juga tanpa obat, tanpa dokter, tapi Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita. Dokter dan obat-obatan itu hanya sebagai sarana, tetapi yang sebenarnya menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Kakak dulu pernah mengalami sakit, tapi dokter belum tahu cara pengobatannya. Dan kemudian apa yang kakak lakukan? Kakak berdoa karena kakak tahu bahwa yang bisa menyembuhkan dan yang punya kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, sekalipun dokter belum mengetahui cara pengobatannya, tapi Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Kakak datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus, berdoa dan memohon kesembuhan, dan kakak bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus berkuasa untuk segala macam penyakit. Kalau kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, itu berarti adalah anugerah Tuhan. Dan kita tahu selain Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus juga berdaulat atas hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, adik-adik, yuk kita baca Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, di Alkitab ada seorang perwira dari negeri Aram yang sakit. Nah, siapa adik-adik kira-kira yang tahu namanya siapa? Iya, Naaman. Naaman adalah seorang perwira dari negeri Aram. Nah, anak-anak, adik-adik, kita tahu bahwa Naaman ini sangat disukai oleh rajanya, Raja Aram. Karena apa adik-adik? Karena Naaman selalu menang dalam peperangan. Dia sering mengalahkan bangsa-bangsa lain. Nah, termasuk juga Israel. Bangsa Israel juga pernah dikalahkan oleh orang-orang Aram ini.
Dan kemudian Naaman ini membawa seorang tawanan, seorang gadis tawanan, dan dijadikan sebagai budaknya, ya. Karena kalah perang pada zaman dahulu, maka yang kalah perang itu menjadi budak. Sebagian diambil untuk menjadi tawanan perang, dan sebagian lagi ada yang dipekerjakan sebagai budak. Dan Naaman mengambil seorang budak perempuan, seorang gadis yang masih kecil, untuk dijadikan hambanya, untuk dijadikan budaknya, bekerja di rumah Naaman. Dan pada suatu hari, gadis ini bercerita kepada istri Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa, nabi Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, adik-adik semua, apapun penyakitnya, nabi Tuhan ini sanggup untuk menyembuhkannya. Nah, Naaman adalah seorang perwira yang menderita sakit kusta. Pada waktu itu, sakit kusta belum diketahui cara pengobatannya. Belum tahu bagaimana cara mengobati penyakit kusta pada waktu itu. Dan kemudian Naaman juga ingin sembuh, ya. Setelah dia mendengar cerita dari gadis itu, dia ingin pergi ke Israel dan ingin disembuhkan oleh nabi Tuhan yang ada di Israel itu. Dia minta izin kepada Raja Aram, dan pada waktu itu Raja Aram bernama Ben-Hadad, ya. Raja Ben-Hadad. Dia minta izin pada Raja Ben-Hadad untuk pergi ke Israel. Kemudian Raja Ben-Hadad menulis surat kepada Raja Israel. Dan Raja Israel pada waktu itu siapa, adik-adik yang tahu namanya siapa? Raja Yoram, ya, Raja Yoram. Raja Yoram ini adalah anak dari Raja Ahab, ya. Dia menggantikan kakaknya Ahazia yang meninggal dan diganti oleh adiknya bernama Yoram. Nah, kemudian Raja Aram ini, Ben-Hadad ini menulis surat kepada Raja Israel. Sesampainya surat ini, tolong ini hambaku yang bernama Naaman, ya. Dia sakit kusta, tolong Tuhan sembuhkan dia. Kemudian surat itu diberikan kepada Naaman, dan selain itu juga Naaman memberikan juga persembahan untuk Raja Israel berupa 16 sikal emas yang kira-kira seberat 684 kilo, dan juga 10 talenta perak, kira-kira 340 kilo, dan kemudian juga 10 potong kain. Dan dia bawa persembahan itu untuk diberikan kepada Raja Israel. Sesampainya di Israel, surat itu diberikan kepada Raja Israel oleh Naaman. Dan ketika Raja Israel, yaitu Raja Yoram, membaca surat itu, maka dia sangat sedih. Dia mengoyakkan pakaiannya dan dia berkata, "Allahkah aku ini sehingga aku bisa menyembuhkan orang sakit?" Dia kemudian berpikir, si Raja Yoram ini, mungkin Aram ini mencari gara-gara, karena orang Aram ini sering menyerang orang Israel. Yang diserang adalah Israel Utara, ya, bukan Israel Selatan. Israel Selatan yaitu ibu kotanya Yehuda, ibu kota Yerusalem, dan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Itu jarang diserang oleh orang Aram, tidak berani orang Aram menyerang. Karena apa? Karena Yehuda itu rajanya adalah raja yang takut akan Tuhan,
Tetapi kalau Israel Utara ini seperti Raja Ahab, Ahazia, Yoram dan sebagainya itu tidak taat. Jadi raja-raja Israel Utara itu banyak yang tidak taat. Makanya bisa diserang oleh bangsa lain, termasuk orang Aram. Ketika Raja Yoram ini mendapatkan surat dari Raja Ben-Hadad, Raja Aram, maka dia berpikiran negatif. Pasti ini cari gara-gara untuk menyerang bangsa kita, menyerang Israel. Dan kemudian berita itu terdengar oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh rombongan Naaman ini pergi ke rumahnya. Kemudian sampailah rombongan Naaman. Naaman tidak berangkat sendiri, tetapi dia juga bersama dengan pegawai-pegawainya untuk pergi ke Nabi Elisa. Dan sampai di rumah Nabi Elisa, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada Naaman? Dia sama sekali tidak keluar dari rumah. Dia hanya menyuruh pegawainya untuk mengatakan kepada Naaman, coba kamu katakan saja kepada Naaman, mandi 7 kali di sungai Yordan, pasti dia sembuh. Kemudian berita apa yang disampaikan oleh Elisa itu disampaikan oleh pegawainya kepada Naaman. Ketika mendengar itu, apakah Naaman bersenang-senang, bersuka cita? Tidak. Dia menjadi marah dan gusar. Tadi saya berharap, tadinya kata Naaman, tadinya saya berharap Nabi itu datang menemui saya, memegang badan saya yang sakit ini, atau ya seandainya dia berdoa kepada Allahnya di depan saya. Tapi kok dia hanya berkata demikian? Sangat tidak menghargai. Kemudian Naaman juga merasa gusar karena ia harus mandi di sungai Yordan. Sedangkan Naaman tahu bahwa sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat kotor, berbau, nggak enak. Dia harus mandi di situ sampai 7 kali baru sembuh. Lalu dia mulai gusar, mengatakan kepada pegawainya, lebih baik kita pergi saja, pulang lagi aja ke Aram daripada harus mandi di sungai Yordan. Bukankah di Aram itu banyak sungai-sungai yang jauh lebih bersih dari sungai Yordan ini? Kemudian pegawai-pegawainya itu mulai memberikan semangat pada Naaman dan mulai mengajak Naaman untuk percaya, untuk masakan Tuhan nggak mau mematuhi perintah Nabi itu. Bukannya perintah itu hanya mandi aja di sungai Yordan, dan dia tidak minta perintah yang aneh-aneh, cuma mandi saja di sungai Yordan. Dan pegawai-pegawai itu memberikan semangat dan memberikan teguran kepada Naaman, ya, mendorong Naaman untuk mau mentaati perintah Nabi Elisa. Kemudian dengan gusar Naaman pergi ke sungai Yordan, dan kemudian dia mulai mencelupkan dirinya, ya, mulai mandi di sungai Yordan 1 kali. Kemudian dia lihat lagi badannya masih juga penuh dengan kustanya. Kemudian dia coba lagi 2 kali, meskipun sungai itu berbau dan kotor, tapi dia tahan karena pegawai-pegawainya lah yang mendorong dia, memberikan semangat kepadanya untuk tetap setia, untuk tetap percaya, melakukan apa yang Nabi itu katakan. Kedua kali, ketiga kali juga masih nempel terus, sakit kustanya masih tetap. 4 kali, sudah 5 kali masih juga tetap sama. Dia mulai gusar. Aduh, bener nggak ya kata Nabi Tuhan yang di Israel itu harus 7 kali. Tapi pegawai-pegawainya mendorong dia, memberikan semangat. Cobalah Tuhan sampai 7 kali, baru 5 kali, coba 2 kali lagi. Sekali dia coba 6 kali,
dan akhirnya juga sampai 7 kali. Dan apa yang terjadi adik-adik semua, ketika sampai setelah 7 kali itu, maka kusta yang ada di kulitnya itu sembuh total. Pada waktu itu sakit kusta belum diketahui cara pengobatannya. Tidak ada obatnya, tidak ada tabib atau apapun juga yang dapat menyembuhkan penyakit kusta karena ilmu pengetahuan belum berkembang. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Naaman ketika dia melihat bahwa tubuhnya sudah pulih kembali, dia sudah tidak lagi sakit kusta, pulih kembali, kulitnya sudah bersih dan tidak ada lagi penyakit kustanya. Apa yang dikatakan Naaman, apa yang dilakukan Naaman, dia mengakui kebesaran Tuhan. Dan kedua, dia bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita lihat dalam Alkitab kita, di dalam 2 Raja-Raja 5 tadi, ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan oleh Naaman ketika dia menerima kesembuhan dari Tuhan. Kita baca ayat yang ke-15 dari bahan tadi, 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Ya, dia mengakui adanya Allah, bahwa hanya ada Allah di Israel. Dan yang kedua, dia bersyukur atas anugerah Tuhan, yaitu anugerah kesembuhan yang dia terima dari Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita pun juga kalau menerima kesembuhan dari Tuhan, kita juga bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan. Nah, adik-adik, dari bahan ini kita akan dapatkan 4 hal yang perlu kita ingat. Dari bahan ini ada 4 hal. Pertama, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita kalau kita taat perintah Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi dalam cerita ini, Naaman, ya, Naaman itu taat pada perintah Nabi Elisa. Yang sebenarnya Nabi Elisa itu adalah siapa? Utusan Tuhan, yaitu jadi berarti dia taat pada perintah Tuhan, Naaman. Apa yang dilakukan Naaman? Dia mau mandi di sungai Yordan 7 kali. Meskipun tadinya dia gusar, dia merasa marah ya karena harus mandi di sungai yang sangat kotor ya, yang tidak nyaman, tetapi karena dukungan dari pegawai-pegawainya itu, Naaman mau mentaati perintah Tuhan itu. Ya. Dia mau mandi di sungai Yordan sampai 7 kali, maka penyakit kustanya itu lenyap, sembuh. Jadi pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita kalau kita taat perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, apapun itu sakitnya. Apakah itu diketahui cara pengobatannya ataupun tanpa dokter dan obat-obatan. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Pada waktu itu, penyakit kusta belum ditemukan pengobatannya. Sama seperti sekarang, penyakit apa adik-adik yang kira-kira belum diketahui cara pengobatannya yang tepat? Iya, corona belum diketahui. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk sembuh. Ya, memang Tuhan berdaulat. Ya, kesembuhan itu adalah pemberian anugerah Tuhan pada kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, ketiga, Naaman tahu bahwa ada Allah yang berkuasa di Israel. Ya,
bahwa ada nabi Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit, segala penyakit itu. Naaman tahu beritanya dari siapa, adik-adik? Dari seorang gadis yang menjadi budak Naaman. Dia yang memberitakan kabar yang disampaikan oleh gadis budaknya. Dia dengar dari gadis itu bahwa di Israel ada nabi Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit. Nah, adik-adik, gadis kecil itu meskipun dia seorang tawanan, seorang budak, tapi dia mau menyampaikan berita bahwa di Israel ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan, mau menolong Naaman. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Maukah kita seperti gadis kecil itu menyampaikan kabar sukacita bahwa ada keselamatan di dalam Yesus? Kita semua sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Nah, kita juga mau seperti gadis kecil itu menyampaikan berita sukacita pada teman-teman kita, pada siapa saja, untuk mau menerima Yesus, ya, untuk menerima kabar sukacita bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Ya, itu yang ketiga. Keempat, pertolongan Tuhan ajaib bukan untuk satu golongan atau satu bangsa saja, tapi untuk semua golongan dan semua bangsa. Kita tahu bahwa Naaman adalah orang Aram, bukan orang Israel, tapi Tuhan tidak memilih bangsa manapun juga yang mau percaya, yang mau taat perintah Tuhan, pasti disembuhkan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak hari Selasa yang lalu itu tanggal berapa, adik-adik? Masih ingat nggak? Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus itu hari apa, adik-adik? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Yaitu hari kemerdekaan, ya. Kita merdeka dari apa, adik-adik? Kita merdeka dari penjajahan bangsa lain, ya. Tapi kita juga merdeka dari apa, adik-adik? Merdeka dari dosa. Tuhan Yesus juga sudah membebaskan kita dari dosa. Dan kita mempunyai merdeka, ya, baik tidak dijajah oleh bangsa lain, tetapi kita juga tidak dijajah lagi oleh dosa. Kita semua adalah orang-orang yang merdeka, ya. Nah, sebagai bangsa yang merdeka, kita akan mengisi kemerdekaan ini untuk mentaati peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah apa, adik-adik? Yang saat ini sedang digalakkan apa? Ayo, ingat nggak? Apa peraturan pemerintah? Ya, yaitu protokol kesehatan. Pertama, harus pakai apa, adik-adik? Harus pakai masker, ya. Kalau kita pergi kemana-mana, kita harus pakai masker. Kedua, kita harus mencuci tangan, ya. Kalau kita memegang sesuatu, benda-benda yang ada di luar, kita harus cuci tangan. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak, ya. Kalau kita berbicara dengan seseorang, kita menjaga jarak. Jarak berapa meter? 2 meter minimal. Dan ketiga, apalagi adik-adik? Ketiga, kita tidak boleh. Keempat, kita tidak boleh berkerumun, ya. Kita tidak boleh berkerumun. Kita tidak boleh pergi-pergi, ya. Kita harus sering berada di dalam rumah saja, ya. Dan kalau terpaksa kita pergi, maka kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada, yaitu kita harus pakai masker, kita harus sering cuci tangan, ya. Lalu kita harus menjauhi kerumunan, menjaga jarak aman kalau kita berbicara dengan seseorang, yaitu 2 meter, ya. Nah, adik-adik,
demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini ya. Selamat ulang tahun Indonesia. Kita semua sudah merdeka. Merdeka dari bangsa asing, merdeka dari bangsa lain, tidak dijajah oleh bangsa lain. Kita bebas merdeka, juga kita bebas dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang mengikat kita, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Kita merdeka. Amin. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. 11 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, besar bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tak tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tak tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Buat proklamasi, setia berkabar denganmu. Pancasila dasar negara, negara adil mengusung pasar. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sampai berjejak pulau-pulau, sambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berani padamu, menjunjung tanah air. Tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia. Terima kasih buat persembahan pujian dari CCC. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan adik-adik semua. Dan berterima kasih juga buat Kak Frida yang telah membawakan firman hari ini. Firman hari ini kita semua adik-adik dan kakak juga diingatkan kembali untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita semua, dan kita
juga harus bersyukur atas pertolongan yang ajaib untuk kita semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Nanti orang tua akan membawanya ke gereja dan akan memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Atau adik-adik juga bisa mentransfer persembahan ke rekening GKI Taman Cibubur Bandung. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan dan doa penutup. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan dan firman Tuhan yang kami dengarkan dan renungkan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi berkat bagi orang banyak dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan melindungi kami dan keluarga kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, cukupkan akan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mau melindungi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan lagu Berkat. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, bimbing kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Ibadah kita telah selesai. Kiranya kita selalu bersuka cita dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.